Shalom. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo hari ini Senin 16 Desember 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu tertulis dalam Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Dalam bahasa Batak, anggode bata dada jolma tungolo mergabus. Dada anak ni jolma manusia ibana tung sol-solanna dirina. Tuktagamon madohononna hatana so pasautonna, manang tung dohononna manangaha so hajongjokkononna. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada pepatah yang mengatakan, janji adalah hutang. Setiap orang harus konsisten memenuhi janjinya. Namun dalam kenyataan tidak sedikit orang yang ingkar janji. Lain di mulut, lain di hati. Ucapan mengatakan iya, namun hati dan perbuatan mengatakan tidak. Sehingga manusia sering menemukan kekecewaan dari sesamanya. Namun Tuhan tidak demikian adanya. Apa yang telah dijanjikan dan dikatakan oleh Tuhan akan selalu terjadi. Nas ini kesaksian Bileam menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang menepati janjinya. Jika ia telah berjanji untuk memberkati Israel, maka ia akan menepatinya. Dan jika Allah telah memerintahkan Bileam untuk memberkati bangsa Israel, maka Bileam sendiri tidak dapat membatalkannya. Upaya menghancurkan Israel berarti upaya melawan Allahnya. Upaya yang akan berakhir dengan kesia-siaan. Allah adalah Allah yang tidak mungkin ingkar janji. Allah sedang membandingkan bahwa manusia dalam kelemahannya bisa mengingkari perjanjian, tetapi tidak dengan Allah. Karena ia bukan manusia, apalagi anak manusia. Jadi, Allah itu tidak seperti manusia yang suka berdusta. Dan juga Allah itu tidak seperti manusia yang suka berganti pikiran. Allah mengambil contoh manusia karena sifat manusia yang suka berdusta dan suka tidak menepati janji. Allah sudah berjanji bahwa Allah akan selalu memberkati bangsa Israel. Dan juga Allah berjanji untuk menjadikan bangsa Israel sebagai sarana keselamatan bagi seluruh dunia. Tetapi jika Allah mengutuki bangsa Israel, sama saja Allah sudah berdusta pada bangsa Israel dan juga tidak menepati janjinya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dipesankan oleh nas ini. Pertama, bagaimana kita menyadari bahwa kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Jadi sebagai orang percaya, sudah seharusnya kita mengerti dan mengetahui apa kehendak Allah dalam kehidupan kita, baik atau tidak baik keadaan dan situasi. Pastikan kita tetap melakukan kehendak Bapa, yang artinya kita harus siap menghadapi masalah apapun dalam kehidupan kita dengan kepercayaan bahwa Allah menyertai kita. Kedua, jangan mudah kecewa. Sudah berapa kali kita kecewa terhadap sesama kita? Bahkan mungkin kita kecewa sama Tuhan. Karena seolah-olah Tuhan tidak menolong kita ketika keadaan dan situasi berat kita jalani. Jadi jangan menjadi orang yang mudah kecewa. Karena kekecewaan menghambat pertumbuhan
pengenalan dan panggilan Allah terhambat dalam hidup kita. Ketiga, nas ini dengan jelas mengatakan bahwa perkataan kita haruslah sesuai dengan perbuatan kita. Ada banyak orang percaya tidak konsisten di dalam panggilannya karena ucapan dan perbuatan berbeda di dalam hidupnya. Ucapan dan perbuatan berbeda adalah ciri-ciri orang yang tidak konsisten. Jadi, sebagai orang percaya, pastikan apa yang kita ucapkan sesuai dengan perbuatan kita, agar kita tetap konsisten di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas segala anugerah dan perbuatan-Mu kepada kami. Engkau adalah setia dan akan selalu memenuhi janji berkat-Mu kepada kami. Mampukan kami juga untuk selalu setia kepada-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.